teman-teman Rise and Shine, ketemu lagi dengan saya Monica Sinaga di Special Rise and Talk. Seperti janji aku beberapa waktu yang lalu, aku sempat menjanjikan untuk upload Rise and Shine, tapi sayang banget belum sempat untuk syuting lagi karena ternyata di kotaku hari ini itu sudah level 4. Sebenarnya udah beberapa hari. Jadi untuk bikin janji sama teman untuk ketemu, meskipun aku puji Tuhan dalam kondisi yang baik, sehat, aku, suamiku, dan anakku, kayaknya nggak enak juga ya mau ngajak syuting gitu, karena bawaannya tuh ya udah deh kita saling menjaga, karena kayaknya cukup bijak kalau sekarang ini kita saling menjaga meskipun dalam kondisi yang baik, ya nggak sih? Nah, untuk itu aku kembali hadir meskipun masih di Rise and Talk ya, dan aku mau berbagi kali ini tentang reward and punishment buat anak. Nah, sekitar beberapa hari yang lalu aku lagi aku lagi bersihin bagian belakang rumah, dan aku menemukan di bagian pojok rumahku. Jadi aku naruh TV bekas, ada kayak semacam kardus di situ, dan waktu aku koprek-koprek lagi mau beres-beres, aku menemukan ada sisa-sisa makanan yang baru yang mulai membusuk dan sudah mulai ada yang menari-nari kayak gini. Ya, itu something yang mengerikan buat aku, karena aku sebenarnya orangnya risih banget lihat yang kayak gitu. Tapi apa boleh buat, dengan bau yang udah busuk banget, aku beresin itu sambil aku panggil anakku. Siapa lagi? Gak mungkin suamiku dong, atau apalagi aku yang tiba-tiba lagi hilang ingatan, buang sisa makanan kan. Terus aku tanya dong anakku, "Nak, apakah ini engkau yang melakukannya?" Dan dia pun menjawab dengan sangat santai, "Yes, Mommy." Setelah aku cross check lagi, ternyata itu sudah berlangsung sekian lama. Karena selain sudah ada bekas nasi yang masih baru, ada yang udah busuk, ada juga yang kerak-kerak gitu. Itu artinya kan ada sebuah aktivitas membuang sisa makanan bukan hanya sekali dua kali gitu, dan itu aku sangat marah sekali. Artinya apa yang aku pelajari di sini? Anakku sedang melakukan hal yang tidak jujur. Oke. Dan ketidakjujuran itu sangat tidak kami tolerir terjadi di rumah kami. Baik aku, suamiku, dan anak kami. Kami sangat memberikan ruang untuk adanya sebuah kesalahan, keliru, lupa, name it, not on time, dan lain sebagainya. Tapi yang namanya bohong, dusta, nggak jujur, dan saudara-saudara kembarnya itu sangat kami bold untuk tidak diperkenankan, alias tidak boleh sama sekali. Nah, setelah anakku jujur dan aku sangat marah-marah, waktu itu aku pun memberikan dia punishment, yaitu no screen time selama 1 minggu full. Dan ini buktinya teman-teman, tadi aku ambil terus tiba-tiba sobek. Jadi no screen time, dia sudah memasuki di hari kelima. Oke. Kenapa aku kasih punishment? Bukan karena aku gak suka anakku, bukan karena aku benci anakku, tapi aku sedang belajar untuk mendisiplinkan dia tentang melakukan apa yang benar. Karena bagiku, kalau dari kecil aja sudah dibiarin, sudah ditolerir untuk gak jujur, apalagi nanti besarnya, bahaya. Ya kan? Secara pribadi, aku pun mereview diriku sendiri. Jujur aku sedih gitu, karena kok anakku bohong ya gitu. Padahal kita sama-sama sedang melakukan tidak pernah yang namanya memperbolehkan nggak jujur di rumah ini gitu. Kita mencoba untuk selalu ngomong apa adanya, jujur gitu, satu dengan yang lain, aku, suamiku, dengan anak gitu. Tapi dengan adanya kejadian yang kemarin, terus terang aku pun jadi mereview diriku sendiri gitu. Karena waktu aku tanya sama anakku,
Why? Kenapa kamu buang makanan itu? Karena aku kenyang. Kenapa kamu harus buang makanan itu? Aku tanya lagi. Karena aku takut mami marah. Aku tulis note juga, teman-teman. So, buat anakku, aku adalah mami yang galak. Note buat aku, suka marah-marah. Note buat aku. Dan kenapa sampai makan gak dihabisin? Aku pun jadi review, apakah karena size-nya terlalu besar, atau apakah masakanku gak enak, atau apa. Akhirnya aku pun mereview itu semua, karena ini waktunya kami untuk sama-sama belajar, sama-sama berbenah diri mulai dari hal-hal yang kecil seperti ini. Waktu aku cek, kayak masakanku lumayan enak sih, gitu. Tapi mungkin kayaknya anakku nggak begitu suka kalau sayur pagi, siangnya dimakan lagi. Artinya aku harus masak baru. Dia suka masakan yang fresh. Berarti kita harus ada effort juga sih untuk bikin masakan yang fresh buat anak. Terus mulai menjaga emosiku juga di dalam rumah. Jadi aku tuh juga sedang belajar untuk meredam emosi. Manakala, karena kesini kalian anak-anak kan mancing ya, kita lagi capek atau lagi repot ngapain, lagi ada kerjaan apa, tiba-tiba dia ngapain gitu. Well, tapi itulah dinamikanya dalam berkeluarga dan juga mengurus anak. Tapi percayalah bahwa waktu kita sedang belajar, sama-sama belajar untuk mendisiplinkan anak, kita juga kasih tahu ke anak bahwa apa yang mami sedang lakukan buat kamu itu bukan karena mami benci. No, mami nggak benci DC, tapi mami nggak suka sama apa yang DC lakukan. Itu karena apa yang DC lakukan itu adalah sebuah kebohongan. Lalu yang kedua, membuang makanan itu pun juga perilaku yang tidak benar, tidak baik. Ya kan? Karena di luar sana ada banyak anak-anak yang juga nggak makan, susah gitu. Untuk makan sehari 3 kali aja susah. Ada beberapa pengertian yang bisa disampaikan kepada dia. Dan ini adalah hari kelima. Sebenarnya bisa aja sih, karena hati orang tua gimana sih ya kan? Kan kita pengennya memberikan, ya beri kasih gitu. Dan kemarin dan juga tadi dia sempat merengek-rengek sih, ayo mami boleh dong nonton gitu. Sebagai seorang ibu yang direngek-rengek anak, pengennya sih kasih ya. Yaudah deh boleh nonton gitu. Tapi lagi-lagi aku pun juga belajar untuk enggak, karena dari dua belah pihak sebenarnya juga lagi belajar, bener nggak sih? Aku juga lagi belajar untuk disiplin, juga menerapkan integritas itu seperti apa, meskipun di usia dia integritas sih apa sih gitu. Tapi dari dia pun dia harus tahu betul bahwa yang namanya waktu kita buat kesalahan, ada punishment ya harus dihadapi dengan lapang dada, dengan sukacita, sekalipun mungkin buat dia berat. Anyway, for your information, punishment itu jangan sampai yang bikin gimana-gimana anak ya. Artinya sampai bikin dia sakit, atau bikin ayo kamu bersihin genteng, atau kamu cuci pakaian gitu. Kalau masih disesuaikan dengan usianya sih, dan jangan yang terlalu memberatkan, tapi lebih kepada memberikan sebuah pembelajaran gitu. Aku pun juga masih terus belajar, karena dalam hal kecil ataupun besar yang terjadi di circle family kami, itu juga jadi note besar buat cermin juga buat aku untuk lebih lama bercermin, bukan untuk make up ya, tapi lebih lama bercermin bagaimana sih aku yang seorang ibu selama ini, bagaimana sih aku seorang istri yang selama ini gitu. Lebih banyak berpikir, bercermin, mereview diri, juga ngobrol sama pasangan kita tentang aku tuh akan seperti apa sih aku ini di depanmu gitu, bagaimana kamu menilai diriku kayak gitu, supaya kita juga sama-sama bisa bertumbuh setiap hari, bisa jadi jauh lebih baik gitu, dan syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang lain.
Nah, doain ya teman-teman. Jemima tahu banget bahwa dia masih punya 2 hari. Artinya hari Minggu besok dia baru bisa screen time. So, sekali lagi ingatkan anak bahwa ketika kita memberikan punishment buat mereka, itu bukan karena kita benci sama mereka, tapi kita sedang belajar untuk mendisiplinkan mereka. Kita belajar mendisiplinkan mereka karena kita mengasihi dan menyayangi dia. Dan begitu dia tahu bahwa apa yang dia sedang lakukan itu karena orang tuanya mengasihi dia, dia pun dengan sangat berbesar hati mau untuk jalanin itu punishment. Dan jangan lupa, aku juga berencana akan tetap kasih reward begitu dia beres 7 hari nggak screen time. Something yang simple aja, ice cream, mungkin coklat, makanan kesukaan dia, memberikan reward buat dia karena dia sudah berhasil menyelesaikan masa-masa punishment no screen time selama 7 hari. Oke, gimana sampai belibet. Gimana dengan teman-teman semuanya? Tetap jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada. Kasihi dan sayangi anak-anak kalian. Kasih perhatian lebih hari-hari ini satu dengan yang lain. Dan turunkan ekspektasi. Kayaknya itu juga penting. Dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Alright, Sentok. Saya Monica Sinaga. God bless you. Bye.